calon ulama, calon-calon rektor, calon-calon pengusaha, calon-calon gubernur, bupati, wali kota, menteri, bahkan bisa jadi kalau Allah mengizinkan ada salah satu di antara anak-anak kita santri di pesantren Tahfidz Darul Quran calon Presiden Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, para wisudawan dan seluruh wali santri yang dimuliakan oleh Allah, kami atas nama pesantren Tahfidz Darul Quran mengucapkan terima kasih buat seluruh wali santri yang sudah memberikan sumbangsih tenaga, pikiran, waktu, biaya demi terselenggaranya proses wisuda santri angkatan ke-6 di pesantren Tahfidz Darul Quran. Kami mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga setiap pikiran, setiap sumbangsih, baik itu finansial, tenaga, dan lain sebagainya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan dan kemuliaan, bukan hanya di dunia tapi juga kemuliaan nanti di akhirat. Anak-anakku semuanya, segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Segala sesuatu yang tersambung dan terhubung dengan Al-Quran itu menjadi agung, menjadi hebat, istimewa, bahkan luar biasa. Al-Quran menegaskan dirinya bahwa ia adalah satu-satunya kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kemudian Al-Quran juga menegaskan bahwa seluruh istrinya dijamin kebenarannya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Lanjutannya apa? Wa inna lahu lahafizun. Allah jamin originalitas kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran menegaskan dirinya tidak ada satupun manusia maupun dari kalangan jin yang bisa membuat tandingan sebagaimana Al-Quran. La ya'tuna bimithlih. Karena itu anak-anakku semuanya, kalau kalian ingin mencari rahmat Allah, carilah melalui Al-Quran. Kalau kalian ingin mencari pertolongan Allah, carilah pertolongan Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Kalau kalian ingin mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, maka sering-seringlah kalian membaca, mentadaburi, dan menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril yang diberikan amanah untuk menyampaikan wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Kita tahu jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya. Kalau kata ulama, jumlah malaikat itu adalah jumlah seluruh manusia semenjak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman dikalikan jumlah seluruh jin. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu jumlah jin berapa? Nggak tahu. Dan belum selesai di situ, dikalikan dengan jumlah seluruh binatang, baik itu binatang darat, udara, maupun binatang laut. Jadi kalau ketiga ini dikalikan, ketemu jumlah para malaikat. Sehingga jumlah malaikat itu bisa jadi miliaran, bahkan triliunan, hingga tidak terhingga.
Meskipun yang kita wajib hafalkan dan kita kenal adalah 10 malaikat. Dan pemimpin para malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa menjadi mulia? Karena malaikat Jibril ditunjuk dan dipilih oleh Allah menyampaikan wahyu Al-Quran, sehingga malaikat Jibril menjadi pemimpinnya malaikat, menjadi malaikat yang paling mulia karena kemuliaan Al-Quran. Di dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Yang memiliki kekuatan, yang memiliki keutamaan di sisi Allah yang memiliki arsy. Muta'in sama amin. Di alam malaikat, malaikat Jibril ini muta', sangat ditaati, sama amin, dan sangat dipercaya. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad menjadi manusia, menjadi makhluk, menjadi nabi, menjadi rasul yang paling mulia dari sekian ribu nabi dan rasul yang pernah Allah utus di muka bumi ini. Ada berapa jumlah nabi dan rasul? Ada yang tahu? 124.000 nabi dan rasul. Ada 313 yang menjadi rasul. Kemudian ada 25 nabi dan rasul yang namanya disebut dan diabadikan di dalam Al-Quran. Dari sekian ribu nabi dan rasul, yang paling mulia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran, yang mana akhlak beliau, perilaku beliau, tingkah laku beliau, ucapan beliau, kebiasaan beliau, semuanya sesuai persis dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia. Bulan apa? Bulan Ramadan, yang insya Allah nanti malam kita sudah mulai sholat taraweh. Nanti malam kita sudah niat nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Al-Quran diturunkan di sebuah bulan, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia dari sekian banyak bulan yang ada. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa di antara kita berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mendekatkan diri kepada Allah, maka seluruh dosa-dosanya, seluruh keburukan-keburukannya, seluruh aib-aibnya, seluruh kemaksiatan-maksiatnya yang pernah dilakukan oleh matanya, telinganya, anggota badannya, yang terlintas oleh pikirannya, hatinya, semuanya dengan izin Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Ramadan yang menjadi bulan yang paling mulia, seluruh amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal sunnah nilainya setara dengan ibadah wajib. Ibadah wajib kita lakukan, nilainya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu lantaran bulan Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan nuzulul Quran. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan pada suatu malam, maka malam itu menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Rasulullah itu pernah iri dengan panjangnya usia dan umur umat-umat Nabi pada zaman dahulu. Kita tahu Nabi Adam usianya lebih dari 1000 tahun. Nabi Nuh alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Dan umat-umatnya juga diberi Allah umur yang sangat panjang. Dan umur umat Nabi Muhammad ma baina sitin wa sab'in, antara 60 hingga 70. Itu pun kalau seandainya sampai di sana. Maka Nabi Muhammad iri dengan panjangnya usia umat-umat zaman dahulu. Maka dijawab oleh Allah, diberikan satu malam yang mana kalau seandainya kalian ibadah pada malam hari itu, baik itu dengan sholat, dengan zikir, membaca Al-Quran, dengan i'tikaf di masjid, dengan amal soleh, atau bahkan kalian isi dengan tidur sekalipun, tapi niatnya untuk ibadah supaya besok bisa kuat puasa di bulan Ramadan, setara dengan ibadah 1000 bulan, yaitu berapa tahun? 83 tahun. Padahal cuma satu malam. Maka kita harus yakin bahwasanya bulan Ramadan ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka mulai niatkan saat ini juga. Ya Allah, semoga bulan ini saya, orang tua, keluarga, guru-guru, para asatid, teman-teman, santri-santri Darul Quran dan seluruh kaum muslimin dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. 10 tahun saja kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar, berarti nilai ibadah kita sudah 830 tahun. Subhanallah. Ini karena malam Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 Ramadan. Jadi kalau 17 Ramadan itu turun dari langit kepada Nabi Muhammad, sedangkan malam Lailatul Qadar turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Anak-anakku, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Al-Quran turun kepada sebuah kota. Kota apa? Di mana Al-Quran diturunkan? Di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka kota Mekah menjadi kota yang paling suci di dunia, yang mana ibadah di Masjidil Haram setara dengan 100.000 rakaat di masjid selain di Masjidil Haram. Dan Ustaz doakan semoga anak-anakku semuanya bisa sujud, bisa ruku, bisa sholat, melaksanakan ibadah haji dan umroh di kota suci Mekah, dan bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah menjanjikan kota suci Mekah sebagai kota suci semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Karena apa? Kemuliaan sebuah tempat, di mana di kota suci Mekah tempat diturunkannya Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia. Bahasa Arab dipilih menjadi bahasa lughatu ahlil jannah,
Bahasa penduduk surga itu bahasa Arab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhibbul Arabiyya li thalathin." Saya mencintai Arab karena 3 hal. Li'anil Arabi, karena saya orang Arab. Wa li'annahu lughatul Quran, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Wa li'annahu lughatu ahlil jannah, karena bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya Al-Quran diturunkan kepada malaikat dan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul dan Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, Al-Quran diturunkan pada malam Nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di sebuah kota dan kota itu menjadi kota yang paling mulia. Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia. Bayangkan kalau seandainya Al-Quran hadir, tertanam, tumbuh dan berkembang pada hati, pikiran, perilaku anak-anakku semua. Tentu kalian menjadi manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang di dalam hatinya, jiwanya, pikirannya Al-Quran. Karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Ibni Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian orang yang hafal Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Orang yang membaca Al-Quran maka yang mendapatkan kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ketika kalian membaca alif lam mim, alif kalian mendapatkan 10 kebaikan, lam kalian mendapatkan 10 kebaikan, mim kalian mendapatkan 10 kebaikan. Saat kalian membaca alif lam mim, 30 kebaikan yang Allah catatkan dalam timbangan amal kebaikan kalian semuanya. Ini karena keberkahan, kemuliaan, keagungan Al-Quran. Ini baru di dunia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man qara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidayhi tajan dawuhu khairun min diya'i syamsi fi buyutikum fama dhannukum billadhi amila bihada. Siapa saja yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan Al-Quran, maka orang tuanya nanti di hari kiamat akan diberikan mahkota yang cahayanya jauh lebih terang dibandingkan cahaya matahari yang ada di bumi ini. Maka bayangkan pahala apa yang Allah berikan pada orang-orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang menyebarkan Al-Quran. Semoga anak-anakku semuanya dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Semoga kita semuanya yang hadir di sini tumbuh kecintaan dalam dirinya
terhadap Al-Quran, bisa mengisi bulan Ramadan dengan menghatamkan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka amalan yang paling mulia di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca, mentadaburi, memahami nilai-nilai kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Anak-anakku semuanya, Ustaz ingin berpesan kepada santri-santri kelas 9, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Buat anak-anakku semuanya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Bertakwalah kalian bukan hanya ketika di pesantren, tapi juga ketika kalian pulang ke rumah kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun bumi kalian pijak dan langit kalian junjung. Dengan apa? Bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan bersungguh-sungguh dan istiqomah menjauhi segala